Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang saya hormati, kali ini sedikit ingin membahas berkaitan dengan diberlakukannya Peraturan Menpan RB nomor 7 tahun 2022 terkait dengan mekanisme baru dalam bekerja atau mekanisme kerja baru untuk mendukung bagaimana capaian kinerja daripada pegawai, tim, dan berujung pada kinerja organisasi bisa dengan mudah atau dapat dicapai dengan baik. Salah satu hal penting di dalam mekanisme kerja baru itu adalah pentingnya keberadaan tim. Inilah yang kita akan kupas sedikit. Mari bersama-sama kita membahasnya. Bagaimana langkah awal di dalam pembentukan tim? Maka yang terpenting adalah tentukan dulu tujuan. Artinya, tentukan dengan jelas tujuan daripada pembentukan tim. Termasuk dalam konteks ini hasil keseluruhan yang ingin dicapai dan kira-kira apa yang ingin diperbuat, ya. Apa yang ingin ditingkatkan atau apa yang ingin diubah. Juga tentu terkait dengan apa tujuan dari peran setiap orang di dalam tim. Bagaimana visi itu bisa dengan jelas dan mampu menginspirasi dan menjadi dasar bagi kerjasama tim yang diharapkan sukses dan memandu arah daripada tim di saat mereka menghadapi tantangan dan pengambilan keputusan. Langkah kedua adalah menyusun tim. Tim yang berkinerja tinggi tentu terdiri dari individu-individu yang dengan penuh semangat menjadikan visi sebagai arahan dan percaya bahwa kontribusi mereka itu akan bermakna dan mereka akan termotivasi untuk memberikan upaya-upaya terbaik mereka dalam tim. Semua anggota tim harus percaya, menghormati dan mendukung satu sama lain. Karena itu pilihlah anggota dengan keterampilan dan kemampuan yang saling melengkapi, menutupi kekurangan, yang dapat membawa beragam sudut pandang dan ide ke meja, mencapai keseimbangan tipe kepribadian yang baik yang akan memungkinkan tim itu untuk bisa bekerja sama secara harmonis. Selain itu juga akan saling menantang bila diperlukan sehingga berujung pada kompetisi yang sehat. Langkah ketiga adalah tentukan sasaran. Jadi setelah tim terbentuk dan bersatu di belakang tujuan bersama yang tentu menarik bagi mereka, maka langkah selanjutnya adalah memecah visi menjadi tujuan dan tugas yang lebih kecil dan dapat dikelola. Buatlah garis besar tugas yang dibutuhkan di dalam jadwal kegiatan dengan tenggat waktu dan tanggung jawab yang disepakati. Tentukan peran yang akan dimainkan oleh setiap anggota tim. Pastikan juga untuk mempertimbangkan sumber daya lain yang diperlukan dalam hal waktu, bahan, material, ya, ruang, waktu, dukungan, dan mungkin juga sejumlah uang. Langkah keempat adalah tentukan ekspektasi atau harapan. Untuk memastikan bahwa setiap anggota tim itu memahami apa yang diharapkan dari diri mereka. Karena itu tentukan standar perilaku untuk tim. Apakah komunikasi akan sering dilakukan? Komunikasinya terbuka, jujur, dan transparan? Nah, akankah kontribusi didorong, dihargai, dan diakui? Akankah konflik ditangani dengan cara yang konstruktif? Akankah keputusan dan umpan balik tim itu dihormati? Menetapkan standar yang jelas sejak awal itu akan memastikan bahwa perilaku dan kontribusi setiap anggota tim sudah sesuai. Langkah kelima adalah memonitor dan mereview.
Tinjaulah kinerja tim secara teratur melalui pertemuan-pertemuan tim dan pertemuan 1 lawan 1 untuk memastikan bahwa kemajuan telah dicapai. Pertanyaan bagus untuk diajukan adalah bagaimana keadaan kita? Apa yang telah kita capai sejauh ini? Apa yang telah kita pelajari? Apa yang tidak bekerja dengan baik? Bagaimana kita bisa meningkat? Jadi pemantauan dan review itu terkait kemajuan itu memungkinkan melakukan penyesuaian-penyesuaian dan upaya-upaya peningkatan untuk dimasukkan di langkah-langkah atau di waktu-waktu selanjutnya. Nah, hal yang tak kalah penting adalah langkah ke-6, yaitu memberikan penghargaan. Karena itu, luangkanlah waktu untuk secara teratur mengenali, memberi penghargaan, dan merayakan kinerja tim dan individu. Karena ini akan membantu membangun moral dan memperkuat motivasi kelompok atau tim untuk melanjutkan kerja keras mereka. Temukan cara yang paling tepat untuk merayakan pencapaian tim, walaupun minimum seperti ucapan terima kasih secara pribadi dari pimpinan dan disampaikan dalam rapat tim, atau melalui email yang disalin ke pimpinan, atau mungkin saja makan siang dengan tim, dan pastikan pengakuan itu konsisten dalam artian itu berlanjut di kesuksesan di masa datang. Dan metode yang dipilih itu menginspirasi dan memperkuat keanggotaan tim untuk melanjutkan kontribusi positif mereka bagi kemajuan tim di masa-masa berikutnya. Hal pentingnya saya kira juga menarik untuk diperhatikan adalah kira-kira apa saja yang membuat tim itu bisa efektif. Maka harus ditanamkan di dalam diri anggota tim bahwa mereka itu harus saling menghormati, memiliki tujuan yang sama dan selaras, ada komunikasi yang terbuka, dan menumbuhkan kesabaran semuanya untuk dapat saling membantu di dalam membuat tim itu menjadi lebih sukses. Nah, apa saja kebutuhan utama yang diperlukan oleh sebuah tim agar efektif? Tentu adalah hal yang mendasar adalah koordinasi. Nah, bagaimana di sini tim memprioritaskan dan mengurutkan aktivitas dan kegiatan utama mereka sehingga bisa dikoordinasi dengan baik. Tentu yang kedua kebutuhan adalah komunikasi. Nah, apakah anggota tim di sini berkomunikasi secara terbuka satu sama lain atau bagaimana? Harus bisa ditentukan lebih awal. Kebutuhan lain adalah berbagi ide dan informasi. Nah, di sini apakah tim ini mengalami pertukaran ide dan informasi yang tidak hanya kualitas yang rendah, tapi yang berkualitas tinggi gitu, sehingga bisa mengarahkan kepada outcome yang lebih berkualitas. Kebutuhan lain adalah memonitor dan mengevaluasi perilaku tim. Nah, di sini pentingnya mekanisme umpan balik dibangun dan hasilnya kemudian diberikan kepada anggota tim yang bersangkutan. Ada sebenarnya 6 faktor ya yang membuat tim itu efektif, yaitu yang pertama memperkuat tujuan bersama. Karena itu pimpinan harus mengarahkan anggota tim pada strategi yang jelas dan berusaha menjaga agar kinerja daripada organisasi itu tetap berjalan seperti yang ditentukan. Yang kedua, pimpinan harus memberikan kejelasan peran dari setiap anggota tim. Dan saya kira ini di dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022 sudah kita baca dengan istilah pembagian peran ya, atau matris peran yang diarahkan oleh pimpinan kepada bawahannya. Yang ketiga adalah mempromosikan proses yang memungkinkan seorang pegawai itu bisa berkarir dan meningkat ya posisinya di dalam organisasi. Yang keempat tentu waspadai dari sisi seringkalinya muncul secara emosional di dalam bekerja, karena itu harus bisa menjaga stabilitas emosional daripada anggota tim. Yang kelima, mendorong semangat gotong royong, karena bagaimanapun juga substansi daripada tim adalah kolaborasi dan gotong royong. Dan yang keenam adalah menumbuhkan orientasi di dalam diri pegawai atau tim untuk senantiasa tim itu berkembang, bertumbuh ke arah yang lebih baik. Nah, ada 2 ciri daripada tim yang dianggap sukses itu. Ciri yang pertama adalah mengembangkan hubungan kerja yang kuat dengan memastikan peran yang ditentukan
akuntabilitas, komunikasi yang jelas dan proaktif. Nah, jika ini ada, berarti bisa dipandang bahwa tim ini sukses. Ciri yang kedua adalah tim sukses adalah ketika menggabungkan proses yang efektif dengan menggabungkan kepemimpinan bersama di antara anggota tim, keanekaragaman keterampilan, dan kepribadian. Ada beberapa hal aturan yang penting ditaati oleh anggota tim sehingga efektif. Yang pertama adalah tunjukkan rasa hormat kepada semua orang. Jadi ini tidak perlu dikatakan lagi, tapi memang kadang-kadang perlu untuk mengingatkan orang agar selalu saling menghormati. Yang kedua, saya kira perbedaan pendapat itu harus juga dibarengi dengan sikap yang sopan. Tidak semua orang itu memiliki pemikiran dan perasaan yang sama tentang setiap proyek atau kegiatan. Dan karena itu perlu mempertimbangkan perbedaan itu sebagai sebuah hal yang lumrah, tetapi tetap di dalam etika kesopanan. Kemudian harus selalu bisa menjelaskan kepada anggota tim seperti apa tujuan, kemudian peran masing-masing agar selalu fokus pada tugas yang diemban masing-masing. Kemudian komunikasikan secara singkat apa saja yang diperlukan oleh tim sehingga tim itu tetap dalam konteks mereka untuk mencapai target-target yang sudah ditentukan. Dan jika memungkinkan, tim menemukan ada orang di antara anggota tim itu yang menjadi racun dalam tim, maka sebaiknya dikeluarkan agar supaya tidak mengganggu yang lain. Hal lain yang saya kira perlu diperhatikan ketika membentuk tim itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang saya kira perlu ditumbuh kembangkan. Kebiasaan itu adalah pertama, beradaptasi dengan perubahan. Jadi seseorang yang tidak mau berubah itu pasti bermasalah, karena yang pasti dalam hidup ini adalah perubahan, apalagi kita berperan sebagai pelayan bagi masyarakat. Yang kedua, kebiasaan untuk berkomunikasi secara efektif. Tidak bertele-tele, tidak menimbulkan efek negatif, tetapi strike to the point gitu ya. Kebiasaan ketiga adalah mengambil inisiatif. Ini penting. Kemudian berinovasi dan terus belajar terkait hal-hal yang baru. Membuat dampak organisasi yang positif bagi tim dan organisasi. Menciptakan budaya dukungan dan keamanan bagi baik organisasi maupun orang-orang yang ada di dalam organisasi. Dan yang ketujuh, kebiasaan yang baik adalah mengelola tugas dengan baik. Nah, bagaimana strateginya untuk membangun tim yang efektif ini? Maka tentu saja dimulai dari pilih pemimpin. Karena salah satu hal pertama yang harus dilakukan oleh setiap tim itu yang kuat adalah menyepakati siapa pemimpin tim. Yang kedua, tetapkan tujuan yang jelas, karena kejelasan tujuan adalah kunci keberhasilan daripada tim yang manapun yang ingin dibentuk. Yang ketiga adalah tetapkan jadwal dengan tenggat waktu yang jelas. Jadi, kapan pencapaian atau laporan akhir dari capaian dari sebuah kinerja. Sehingga itu menumbuhkan bahwa tim itu betul-betul memang konsisten dan disiplin di dalam pencapaian target. Yang keempat, buat jalur komunikasi yang terbuka. Setiap orang bebas melakukan komunikasi dengan mudah, apakah menggunakan ya komunikasi verbal secara langsung atau menggunakan media komunikasi yang sekarang sudah sangat canggih-canggih. Dan tentu dalam diri seorang anggota tim, berupayalah untuk selalu melakukan yang terbaik bagi tim. Nah, bila tim ini sudah ada, kira-kira cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan kerjasama tim itu. Tentu dalam hal ini, bagaimana kita dapat meningkatkan kerjasama di tempat kerja. Tentu dengan cara bagaimana menetapkan dengan jelas peran dan tanggung jawab untuk setiap anggota tim. Membangun kepercayaan di dalam tim, dorong komunikasi yang jelas dan sering mungkin dilakukan dan jangan disimpan di dalam hati. Berikan otonomi tim dalam pengambilan keputusan. Jangan takut untuk mengatur ulang dinamika tim jika memang tim itu terlalu kaku ya di dalam hal penentuan perilaku yang dihendaki oleh tim. Berikan tim kesempatan untuk belajar yang lebih baik lagi sehingga kedepannya bisa lebih optimal ya kinerjanya. Nah, inilah saya kira sekelumit mengenai bagaimana kita menyambut berlakunya Permenpan nomor 7 tahun 2022 tentang mekanisme kerja baru atau pola kerja baru. Apalagi di sini menekankan pentingnya bekerja secara fleksibel atau flexible working ya. Dan ini tentu basisnya pada tim yang efektif.
Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bisa memberikan pengetahuan tambahan bagi pemirsa Sekolah Birokrasi Channel. Salam reformasi birokrasi.